Yang lagi cari TV cuma 2 jutaan tapi masih bingung nih untuk beli 32 inch atau 43 inch untuk ruangan kosan, apartemen yang kecil, dan juga untuk nonton di kamar. 32 inch kekecilan, 43 inch agak kegedean nih. Nah, ini dia 40 inch nih dari Aqua dengan seri H5F dengan harga cuma 2 jutaan. Seberapa worth it untuk dibeli? Simak video ini sampai selesai ya. Hai, welcome back to Hai Elektronik bersama gue Ahmad. Dan sebelum masuk ke pembahasan, gue mau ingatin lagi nih buat kalian yang nonton tapi belum subscribe, bantu di subscribe dulu ya, dan pastinya nyalain juga lonceng notifikasinya ya. For your information ya, Aqua H5F seri online ya. Untuk seri offline-nya K85F. Untuk speknya setara ya pastinya. Untuk 40 inch cuma ada di seri H5F. Untuk K85F dimulai dari 43 inch sampai 55 inch. Oke, langsung saja kita ke bagian desain dan port-portnya nih, dimana Aqua H5F mempunyai desain metalik bejelis di bagian sisi atas, kiri, dan kanan, terasa lebih tipis. Bezel bawahnya juga terlihat tipis ya, berwarna hitam. Terdapat juga pastinya logo Aqua di bagian tengah yang agak melengkung ke dalam ya. Desainnya pastinya tanpa bingkai sehingga seamless dengan perabotan ruang tamu kalian, ditambah lebih slim ya dari TV 43 inch. Untuk kakinya berbeda ya dengan Aqua yang lainnya dengan huruf T terbalik ya. Untuk melebar berbahan plastik, kita coba nih goyang-goyang, pastinya dengan bobot 40 inch goyang ya, tapi masih cepat stabilnya. Untuk desain penutup panel belakangnya sama ya dengan sebelumnya, ada dua bagian nih, penutup panel dengan metal dan motif-motif garis, dan penutup mesin berbahan plastik. Nah, untuk port-portnya ada dua bagian nih. Di bagian samping terdapat satu port jack audio 3,5 mm, dua port USB, satu port antena, dan satu port HDMI yang sudah ARC ya. Untuk bagian bawah ada 3 HDMI, LAN RJ45, optical audio out, dan port API in. Oke, kita beralih nih ke bagian kuartis layar pada Aqua 40 H5F yang pastinya sudah Full HD nih, 1920 x 1080 dengan refresh rate 60 Hz, kedalaman warna 10 bit, 8 plus FRC dengan panel PA. Untuk konsentrasinya di 3000:1, untuk brightness-nya di sekitar 250 nits, sudah support HDR10. Untuk mode gambarnya sama dengan TV Aqua lainnya, ada user, standar, vivid, sport, movie, game, dan energi saving. Oke, langsung saja nih kita tes untuk SDR di siaran TV lokal, HDR10 di YouTube dan Netflix. Sebaik apa upscalingnya di siaran TV lokal, dan sebaik apa gelap terang di HDR10 untuk YouTube dan Netflix.
Nah, menurut gue untuk YouTube dan Netflix lumayan baik ya di kelasnya. Karakter tone-nya Aqua yang terang bikin konten-konten dengan warna yang terang jadi lebih pop up ya. Highlight dan shadow-nya juga jadi naik. Tetapi untuk konten gelap area shadow-nya sedikit agak ke warna abu-abuan ya. Karena di boosting untuk lebih naik. Jadi detailnya sedikit berkurang ya untuk shadow-nya. Untuk siaran TV lokal untuk upscalingnya dari HD cukup baik di kelasnya. Kontras warna dan detailnya masih terlihat baik. Untuk mode gambarnya dengan pilihan vivid cukup membantu ya. Untuk tes kedalaman warna terlihat cukup bagus ya. Gradasinya tapi langsung memudar atau hilang. Untuk bloomingnya juga warna gelap jadi keabu-abuan dan ini wajar ya di kelasnya di harga di 2 jutaan. DSL layar kotor lumayan ya, ada beberapa kotoran di bagian tengah tapi masih lumayan bagus. Untuk view angle-nya juga di 165 sudah berasa turun warnanya. Untuk nonton atau 3 orang masih aman ya di TV 40 inch ini. Beralih ke bagian gaming di mana 40 H5F sayangnya belum support game mode ya dan PRR. Tetapi untuk fitur ALM sudah support ya untuk import lag yang lebih lancar untuk bermain PS nih. Gambar pun tidak tersedia di TV ini, tapi masih cocok untuk gaming casual ya. Seperti game di PS3 atau PS4 main di Full HD 60Hz HDR sudah sangat baik ya. Oke, langsung saja kita coba nih bermain di PS5 game bola eFootball 2025 dan game Marvel Rival dan Fortnite nih. Menurut gue untuk Full HD 60Hz nya pastinya untuk main game bola cukup baik ya di kelasnya ya. Untuk input lag, stick, menekan tombol juga masih baik ya. Delaynya tidak begitu berasa ya. Kalau game kompe tembak-tembakan pasti kurang baik ya. Sedangkan HDR10 gamenya ternyata masih enak terlihatnya
untuk detail shadow dan highlightnya juga cukup baik di kelasnya. Ya kalau Full HD ada detail yang hilang pastinya kalau dibandingkan dengan main di 4K 60 Hz ya. Oke, kita beralih ke bagian audio pada Aqua H5F 40 inch yang mempunyai channel 2.0 dengan speaker woofer di 2x8 watt dan jumlahnya adalah 16 watt pastinya. Pastinya juga sudah support Dolby Audio dan DBX TV. Terdapat juga fitur dialog enhancer untuk yang suka nonton podcast, dan untuk mode audio juga sama ya seperti TV Aqua lainnya, ada user, standar, next, sport, movie, musik, dan news ya. Oke, langsung saja kita coba nih audio NCS di YouTube dan Dolby Audio di Netflix nih. Menurut gue untuk audio sama aja di kelasnya ya, suara rendah atau bassnya sosok lah karena powernya yang kecil jadi agak kurang berasa ya. Untuk volumenya ya 30 sampai 40 sudah maksimal ya. Kalau 50 ke atas tidak enak terdengarnya ya. Suara tingginya yang pastinya atau treble-nya itu stringnya tuh benar-benar berasa menusuk. Nah untuk nonton film suara surround dari Dolby Audio ya tidak begitu berasa ya, malah untuk DBX TV-nya yang untuk surround-nya yang diaktifkan sedikit lebih baik ya dibandingkan Dolby Audio ya. Oke, kita beralih ke sistem operasi dan spesifikasi pada Aqua 40 H5F dengan Google TV dengan base OS Android 11. Untuk UI berandanya ya pastinya sama ya dengan deretan aplikasi rekomendasi video atau film yang kita sudah tonton. Kelebihannya ya aplikasinya yang cukup banyak untuk diinstal di TV ini ya karena pastinya sudah Google TV. Untuk spesifikasinya Aqua H5F menggunakan 4 core Cortex A55 dengan kecepatan up-to-nya di 1500 MHz dengan grafik Mali G51 dengan RAM 1,5 GB dan penyimpanan internalnya di 8 GB ya. Oke, lanjut ke konektivitas dan remote pada Aqua H5F, di mana untuk Bluetooth sudah versi 5.1 Wi-Fi 5 dengan 2 band ya, 2,5 dan 5 GHz. Pastinya sudah support siaran TV digital, DPV, T2 untuk siaran TV lokal nih. Dan untuk screen mirroring juga bisa pastinya karena terdapat built-in Chromecast dan aplikasi HiCast punya Aqua nih khusus nih. Nah sayangnya AirPlay tidak tersedia ya di TV ini. Untuk remote-nya berbeda nih dengan seri sebelumnya, desainnya simple dan modern ya, dan terdapat juga shortcut seperti Netflix dan YouTube. Dan pastinya enak digenggam, bahannya seperti dibalut karet. Untuk tombolnya sedikit kurang kliki ya, dan agak-agak berasa murahan ya. Ya wajar 2 jutaan. Untuk volume up down dan mute-nya ada di bagian samping. Pastinya terdapat voice assistant, tinggal hot tombolnya ngomong, "Oke Google, cuaca hari ini." Cuaca hari ini. Hari ini di Pegangsaan 2 akan turun hujan ringan dengan suhu tertinggi. Akhirnya sampai juga ke kesimpulan video ini, di mana Aqua H5F 40 inch ini mempunyai kualitas layar Full HD yang baik di kontras warna dan di konten terang ya. Cocok banget untuk nonton YouTube dan streaming movie dengan HDR10-nya. Untuk upscalingnya di siaran TV lokal di 720p masih terlihat baik juga. Nah, TV ini salah satu yang wajib ya dipertimbangkan di 40 inch ya, dan juga pastinya
gaming TV kasual untuk konsol game seperti PS3 atau 4 cukup baik ya dimainkan karena fitur ARM-nya masih tersedia di TV ini. Untuk TV Aqua 40H5F ini di harga 2,3 sampai 2,6an di marketplace. Dapat yang lebih gede ya dari 30 inch, tapi harganya masih sama nih. So, sekian video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Bantu kita ke 100.000 subscriber. Dan kalau ada Smart TV nih yang mau direview, boleh pastinya langsung saja tulis di komen di bawah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching and bye-bye.